Jumpa lagi di hari ini dalam edisi Sabda Pagi Selasa 20 Agustus 2024. Mari kita awali hari ini dengan menikmati persekutuan dalam Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum itu kita berdoa. Oh Bapa di sorga, kami bersyukur lagi boleh ada di hari baru. Ada nafas hidup, kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk menikmati hari ini. Tuntun kami oleh kuasa firman-Mu, agar kami hidup dan hidup menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, bacaan hari ini dalam Yeremia 29 ayat 5, firman berkata, "Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya." Tema perenungan hari ini, dirikanlah rumah demi masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mendirikan dan membangun rumah tempat kehidupan tujuannya bukan untuk menguasai tanah dan merampas milik orang lain. Begitu pula dalam menata ekonomi melalui dunia pertanian sebagai bentuk menjalankan amanat Allah untuk mengelola bumi demi kelangsungan hidup. Mendirikan rumah dan berkebun merupakan wujud tanggung jawab terhadap hidup dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi amanat bagi orang percaya. Di dalamnya juga kita belajar memaknai penderitaan sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Dan demikian kita turut membangun kepentingan hidup bersama. Firman Tuhan berkata, "Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya." Melalui Yeremia, Tuhan memerintahkan kepada umat untuk melanjutkan hidup tanpa bergantung pada orang atau bangsa lain. Jika selama ini umat hanya hidup berdasarkan pengasihan bangsa Babel, sekarang mereka harus mandiri, membangun rumah untuk mereka tinggal dan berkebun untuk menghasilkan. Sebab hidup dalam ketergantungan pada bangsa penjajah membuat mereka malas dan tidak memiliki pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Pembuangan telah menjadi suatu panggilan bagi umat dan hal ini telah menjadi tanggung jawab dan semuanya ini merupakan beban. Tetapi harus dikerjakan dan dijalani oleh mereka. Umat Tuhan diperintahkan untuk sungguh-sungguh hidup sebagaimana di tempat sendiri. Hidup secara normal dengan membangun rumah, tempat tinggal, dan berkebun untuk menghasilkan demi kesejahteraan. Mereka diajak untuk menjadi tuan rumah di negeri orang. Bukan berarti mengambil alih tanah orang. Sama sekali tidak. Tapi sungguh-sungguh hidup di negeri orang, tempat buangan seperti di negeri sendiri, dengan mendirikan dan membangun kehidupan untuk keberlangsungan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajari kita tentang kemandirian dalam daya dan dana yang Tuhan inginkan kepada gereja. Tuhan menghendaki umatnya bekerja keras. Jangan seperti benalu yang menumpang hidup dan merugikan orang lain. Artinya, kerja adalah bentuk penghormatan kita terhadap hidup yang Tuhan berikan. Membangun rumah dan berkebun ini merupakan bentuk kemandirian dan kematangan hidup. Sebab zaman ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sering membuat orang terlena dengan apa yang dimilikinya tanpa lagi mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang ada. Etos kerja mulai menurun
Ada banyak lahan tidur tidak dikerjakan karena terjangkit penyakit malas. Pesan Paulus, orang yang bekerja pasti diberi makan. Mengingatkan kita tidak bermimpi tentang keberhasilan tanpa kerja keras dan cerdas. Jangan pernah berharap tentang kesuksesan jika malas bekerja, berfoya-foya, dan tidak mau susah. Supaya hidup dapat dibangun, milikilah mental pejuang. Talenta tidak punya arti jika disertai kemalasan dan cari gampang. Di daerah yang sangat subur ini ada banyak peluang. Kita hanya perlu menangkap peluang itu disertai usaha yang sungguh-sungguh. Orang yang bekerja pasti diberkati. Orang yang menabur pasti akan menuai. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau beri kehidupan bagi kami mendiami bumi. Menikmati kehidupan bersama keluarga, masyarakat, dan jemaat. Dan Tuhan menghendaki kami tinggal di tempat kediaman. Tidak saja tinggal, tetapi ada kerja keras, ada usaha, ada kemauan memperjuangkan kehidupan, baik berkebun atau mengelola hasil karya Tuhan dalam hidup keluarga. Berkati Bapa, sehingga setiap pekerjaan-pekerjaan tidak menjadi semu, tetapi pekerjaan-pekerjaan akan menghasilkan berkat. Dan karena itu kami dimampukan, jika kehidupan kami diberkati, maka kami juga dapat memperhatikan kehidupan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberi kami sejahtera-Mu berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami jalani hari ini melalui terang firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bekerja merupakan panggilan. Mendiami tempat di mana kita hidup, maka itu berarti kita tidak sekedar diam, tapi kita melakukan karya, panggilan, dan layanan serta pengabdian. Jika kita mampu melakukan dan mengusahakan, maka kita yakin kesejahteraan hari ini dan hari esok disediakan Tuhan karena kita melakukan firman-Nya. Amin.